Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. "500 tahun setelah reformasi, pandangan tentang perjamuan kudus masih merupakan perdebatan yang belum selesai. Tidak jarang kita mendengar penjelasan-penjelasan yang polemis sifatnya saat perjamuan kudus dilangsungkan. Penjelasan sedemikian agaknya ingin mengukuhkan pandangan konvensional sembari berusaha melindungi jemaat dari doktrin perjamuan kudus yang dianggap keliru. Ironisnya, perjamuan kudus yang seharusnya mendorong kita untuk menghayati kesatuan tubuh Kristus yang tidak kelihatan justru menjadi pemecah yang menghalangi kita untuk menghayati kesatuan itu. Tentu, di sisi lain, kita tidak bermaksud menciptakan persatuan tanpa kebenaran dengan slogannya yang terkenal, doktrin memecah belah, kasih mempersatukan. Kasih pun memerlukan penjelasan dan batasan doktrinal. Luther dan Zwingli sepakat atas 14 poin, namun tidak sepakat dalam poin terakhir tentang perjamuan kudus. Maka mulailah perdebatan dan polemik tentang doktrin perjamuan kudus dalam kalangan kaum Protestan. Luther mengajarkan doktrin persatuan sakramental, Unio Sacramentals, roti dan anggur yang terkonsekrasi dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Tentang ini Luther menulis, "Lalu, mengapa kita tidak lebih banyak mengatakan dalam perjamuan, 'Inilah tubuhku', meskipun roti dan tubuh adalah dua substansi yang berbeda, dan kata ini menunjukkan roti. Di sini juga dari dua jenis objek telah terjadi penyatuan yang akan saya sebut sebagai persatuan sakramental. Karena tubuh Kristus dan roti diberikan kepada kita sebagai sakramen. Ini bukan persatuan alami atau pribadi seperti halnya dengan Allah dan Kristus. Ini juga mungkin persatuan yang berbeda dari apa yang dimiliki merpati dengan Roh Kudus dan nyala api dengan malaikat. Tetapi itu juga pasti merupakan persatuan sakramental." Dalam Martin Luther, Luther's Works volume 37, Word and Sacramental ketiga, edisi J.J. Pelikan, tahun 1999. Luther menolak pandangan transubstansiasi yang mengajarkan bahwa substansi roti dan anggur berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Roti dan tubuh Kristus tetap merupakan dua substansi yang berbeda, namun dipersatukan secara sakramental. Formula of Concord di kemudian hari mengembangkan pemikiran Luther ini menjadi doktrin yang disebut konsubstansiasi. Tubuh Kristus sungguh-sungguh hadir di bawah roti dengan roti di dalam roti. Jadi Luther mengajarkan doktrin kehadiran tubuh Kristus yang nyata, Christ's real bodily presence. Tidak seperti Luther, Zwingli mengajarkan doktrin anamnesis. Perjamuan kudus hanyalah suatu peringatan bersama, commemoration, akan penderitaan dan kematian Kristus. Sementara roti dan anggur merupakan sebuah lambang. Maka ekaristi atau sinaksis atau perjamuan kudus tidak lain adalah peringatan di mana mereka
yang dengan teguh percaya bahwa oleh kematian dan darah Kristus mereka telah didamaikan dengan Bapa, menyatakan kematian yang memberikan hidup ini, yaitu berkhotbah dengan pujian dan ucapan syukur. Zwingli Commentary 18 dikutip dari Fort L. Battles. Dalam perjamuan kudus, tubuh Kristus yang merupakan natur manusianya tidaklah hadir di mana-mana, ubique. Hadir di mana-mana merupakan natur ilahi, bukan natur manusia. Bagi Zwingli, kemahahadiran Allah mendasari kemahakuasaan Allah. Akan tetapi, berada di mana-mana adalah suatu sifat khusus tersembunyi dan hanya ada pada yang ilahi. Dari sinilah kemahakuasaan berasal. Zwingli mengutip Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, untuk mendukung pandangannya tentang kemahakuasaan ilahi yang tidak diberikan kepada natur manusia. Menurut Oberman, ayat dari Yesaya ini memiliki kepentingan paradigmatis bagi pemahaman praanggapan filosofis dalam teologi Zwingli. Karena itu, dalam perjamuan kudus tidak ada kehadiran Kristus yang nyata. Zwingli menghindari segala bentuk bahasa yang menyatakan kehadiran Kristus secara jasmani, bodily presence, dengan alasan bahwa pemahaman seperti itu dapat membawa kepada penyembahan berhala terhadap roti dan anggur yang dianggap identik dengan tubuh dan darah Kristus. Bagi Zwingli, sejak Yesus terangkat ke surga, tubuhnya berada di sana sehingga mustahil untuk menghayati kehadiran tubuh Kristus di saat perjamuan kudus. Sayangnya, Zwingli kurang menjelaskan bagaimana natur persekutuan orang percaya dengan tubuh dan darah Kristus. Zwingli juga menggambarkan sakramen sebagai ikrar yang bahkan dikaitkan dengan pengertian militer. Jadi, kata sakramen benar-benar berarti ikrar atau sumpah. Dan itu masih digunakan sampai hari ini oleh orang Italia dan Prancis dalam bahasa mereka. Ini juga merupakan sakramentum militer, kewajiban hukum yang disumpah oleh tentara kepada kapten mereka menurut kebiasaan dan bentuk hukum militer. Karena perang juga memiliki hukumnya sendiri. Sakramen tidak lain adalah komitmen atau kewajiban. Jika Anda berkomitmen dan Anda telah mengikat diri Anda dengan tanda dan dengan sumpah tugas Anda harus tetap setia pada sumpah Anda dan menghormati kewajiban Anda. Zwingli, CRR 905-911. Ada dimensi politis dalam pemahaman Zwingli atas perjamuan kudus. Melaluinya, orang-orang percaya dipersatukan dalam persekutuan orang-orang Kristen secara lahir dan batin. Ini merupakan salah satu keunikan pandangannya. Dalam komentarnya atas Yohanes 6 ayat 26 dan seterusnya, Zwingli mengatakan bahwa makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang dibicarakan Kristus di sini tidak lain adalah iman atau percaya dan bukan makanan sakramen. Dengan kata lain, makan roti yang dimaksudkan oleh Kristus artinya adalah percaya kepada firman Injil. Zwingli dididik menurut cara berpikir vis antiqua, tidak seperti Luther yang dididik menurut via moderna. Via antiquis menganut pandangan realisme yang sangat dipengaruhi oleh ajaran tentang ide dari Plato. Dalam paradigma ini, yang sungguh-sungguh nyata bukanlah yang berada dalam dunia yang kelihatan. Berbeda dengan Zwingli, Luther diajar dalam pendidikan via moderna yang menganut pandangan nominalisme. Dalam pandangan ini,
Universalis hanya ada pada hal-hal tertentu atau partikular. Bukan karena ide yang universal, melainkan disebut universal hanya berdasarkan sebutan atau konsepnya. Dua paradigma yang berbeda ini agaknya sangat mempengaruhi perbedaan pemahaman Zwingli dan Luther tentang natur kehadiran Kristus. Luther mengkritik pandangan yang hanya melihat roti dan anggur sebagai tanda belaka. Sebagaimana dalam istilah figura yang digunakan oleh Oecolampadius, sebaliknya Luther mengutip Tertullian yang menggunakan istilah figura dalam pengertian bentuk atau Gestalt di dalam bahasa Jerman. Roti dan anggur adalah figura dalam arti Gestalt yang melaluinya tubuh Kristus ditawarkan. Luther dengan tegas menolak konsep figura dalam pengertian tanda semata, karena baginya ini bertentangan dengan prinsip inkarnasi. Dalam edisi Institutio yang pertama tahun 1536, Calvin memperlihatkan kedekatan pandangannya dengan Luther dan Melanchthon ketika ia menyebut sakramen sebagai tanda kutip pelatihan iman. Calvin juga mengadopsi pandangan Luther tentang pertukaran bahagia ketika ia menjelaskan bahwa dalam perjamuan kudus Kristus menerima kemiskinan, kelemahan, dan mortalitas kita dan menukarnya dengan kekayaan, kekuatan, dan immortalitasnya. Konsep substitusi ini menegaskan bahwa Calvin sama seperti Luther menganut pandangan pembenaran forensik. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa pandangan soteriologinya sebagaimana juga tercermin dalam pengertiannya tentang perjamuan kudus tidak memiliki aspek pengudusan. Sakramen-sakramen diberikan untuk melindungi, membangkitkan, dan menambahkan iman. Bahkan istilah penanaman yang digunakan Calvin untuk menjelaskan realita perjamuan kudus sebenarnya memiliki dimensi organis yang mencakup pertumbuhan terus-menerus. Calvin juga memperkenalkan doktrin pendakian mistis, mystical ascents. Dalam karyanya yang awal ini, Descending to Earth, he has prepared an ascent to heaven for us, that becoming Son of Man with us, he has made us sons of God with him. Turun ke bumi, dia telah mempersiapkan pendakian ke surga bagi kita, bahwa dengan menjadi anak manusia bersama kita, dia telah menjadikan kita anak-anak Allah bersamanya. Jadi, dalam perjamuan kudus, bukan tubuh Kristus yang turun ke bawah, karena Kristus telah turun ke bawah pada saat inkarnasi, dan tubuhnya telah terangkat ke surga pada saat kenaikan. Melainkan, orang-orang percaya secara mistis diangkat ke atas melalui iman. Dengan pandangan seperti ini, Calvin membebaskan dirinya dari spekulasi kehadiran tubuh Kristus dalam perjamuan kudus. Doktrin pendakian mistis ini kelak dikembangkan lagi oleh Calvin dalam edisi Institutio yang belakangan. Jika Luther menjelaskan hubungan antara tubuh Kristus dan roti melalui pemahaman persatuan sakramental, sementara Zwingli melalui pemahaman simbolis, maka Calvin menjelaskan hubungan antara keduanya ini melalui analogi hal-hal rohani. Dan seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, dari hal-hal fisik yang tercantum dalam sakramen-sakramen, kita harus dipimpin oleh semacam analogi dengan hal-hal rohani, seperti roti memelihara, menopang, dan memelihara kehidupan tubuh kita. Demikian juga tubuh Kristus. Tubuh adalah makanan dan perlindungan kehidupan spiritual kita.
Dalam tulisannya A Short Treatise on the Holy Supper of Our Lord Jesus Christ 1541, Calvin memperlihatkan penekanan perspektif pneumatologis dalam pemahamannya. Jika Luther pernah menulis bahwa kesatuan roti dan tubuh Kristus mungkin sedikit berbeda dengan persatuan merpati dan roh, kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 32, Calvin justru menggunakan contoh ini untuk menjelaskan misteri kesatuan roti dan tubuh Kristus. Kita harus menjawab bahwa roti dan anggur adalah tanda-tanda yang terlihat yang mewakili kita, tubuh dan darah. Tetapi nama dan gelar tubuh dan darah dikaitkan dengan mereka karena mereka seperti alat yang dengannya Tuhan kita Yesus Kristus mendistribusikannya kepada kita. Tuhan kita berharap pada pembaptisannya untuk memberikan penampakan yang terlihat kepada rohnya, menggambarkannya dalam bentuk seekor merpati. Yohanes Pembaptis menceritakan kisah ini, mengatakan bahwa dia melihat Roh Kudus turun. Jika kita bertanya lebih dekat, kita menemukan bahwa dia hanya melihat merpati, karena Roh Kudus pada dasarnya tidak terlihat. Namun, mengetahui bahwa penglihatan ini bukanlah sosok kosong, tetapi suatu tanda tertentu dari kehadiran Roh Kudus, dia tidak ragu untuk mengatakan bahwa dia melihatnya. Karena itu, diwakili kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dengan persekutuan yang kita miliki dengan tubuh dan darah Tuhan kita. Ini adalah misteri spiritual yang tidak dapat dilihat dengan mata atau dipahami oleh pemahaman manusia. Oleh karena itu dilambangkan dengan tanda-tanda yang terlihat, seperti yang dibutuhkan oleh kelemahan kita, tetapi sedemikian rupa sehingga itu bukan sosok yang telanjang, tetapi bergabung dengan realitas dan substansinya. Oleh karena itu, dengan alasan yang baik, roti disebut tubuh, karena tidak hanya mewakilinya kepada kita, tetapi juga menyajikannya kepada kita. Calvin mengikuti Zwingli ketika ia menyebut roti dan anggur sebagai tanda dan instrumen. Namun ia mengkoreksi pandangan yang dianggapnya diwariskan oleh Zwingli ketika menegaskan bahwa roti dan anggur bukanlah sekedar figur yang kosong, melainkan bersatu dengan substansi tubuh dan darah Kristus. Pada bagian yang lain, Calvin menegaskan tentang kehadiran substansial Kristus yang lebih dari sekedar simbolis. Jika tidak ada lagi kita memiliki alasan yang baik untuk dipuaskan ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus memberi kita dalam perjamuan substansi tubuh dan darahnya yang sebenarnya, sehingga kita dapat memiliki Dia sepenuhnya dan memiliki Dia mengambil bagian dalam semua berkat-Nya. Ini berarti perjamuan kudus bukan hanya sekedar tindakan peringatan yang dihayati secara subjektif ala Zwingli, melainkan ada dimensi objektif dari khasiat atau berkat yang datang melalui sakramen. Calvin mengintegrasikan pemahaman Zwingli tentang perlunya iman dalam menerima perjamuan kudus dan pemahaman Luther tentang partisipasi nyata dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam menerima sakramen dalam iman, menurut tata cara Tuhan, kita benar-benar dijadikan pengambil bagian dari hakikat tubuh dan darah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Bagi Calvin, ini semua dimungkinkan oleh Roh Kudus, yang adalah ikatan partisipasi itu sendiri. Kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan awal Calvin
tentang perjamuan kudus telah menunjukkan tendensi resepsi baik pemikiran Luther maupun Zwingli. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Calvin mengembangkan pemikiran mereka untuk bisa menjembatani ketegangan yang ada. Calvin adalah seorang teolog yang berjiwa ekumenis. Dalam video berikutnya, saya akan coba memaparkan perkembangan teologi Calvin tentang perjamuan kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.